Hari ini, tepatnya hari Sabtu 6 September 2025, saya akan mencoba mengolah lahan yang berada di samping rumah saya. Pertama-tama, saya akan mengambil cangkul terlebih dahulu, yang berada tepat di belakang rumah orang tua saya. Saya pun berjalan menuju lokasi lahan yang akan saya olah. Sesampainya di lokasi, saya memeriksa sekitar terlebih dahulu, dan tampaknya ada tumbuhan yang harus saya bersihkan. Saya pun memulai dari mencabut pohon singkong yang tidak produktif, dikarenakan salah dalam waktu penanaman. Dan ada pula tumbuhan ubi jalar atau ketela rambat, yang biasa orang Jawa sebut lung. Saya pun membersihkannya cukup dengan menggeretnya. Tumbuhan ini sangat cepat tumbuh, apalagi ketika musim penghujan. Saya pun mengumpulkannya terlebih dahulu. Setelah terkumpul, lalu saya buang ke tempat yang sudah tersedia, yaitu jugangan, tempat berkumpulnya sampah. Saya pun telah membuangnya. Saya akan mulai mencangkul lahannya. Saya mulai cangkul di pinggir terlebih dahulu, untuk membentuk kotak. Kalau istilah orang Jawa bilang, membuat galengan, yaitu menggundungkan tanah di pinggir lahan, agar air tidak meluber nantinya. Saya mencangkulnya tidak terlalu dalam. Yang terpenting adalah membalikan tanah, membuat rongga udara atau aerasi, meningkatkan kualitas fisik, kimia, dan biologis tanah, menggemburkan tanah yang padat, serta memudahkan proses pertumbuhan dan penyerapan unsur hara oleh tanaman nantinya. Karakteristik tanah di sini menurut ChatGPT berasal dari batuan kapur dan batuan vulkanik. Warnanya merah, teksturnya lempung atau lempung berpasir. Bahan organik rendah, pH agak asam, dan unsur hara seperti NPK sedikit. Jadi solusinya adalah kita harus membuat kompos terlebih dahulu, atau bahkan membuatnya dari pupuk kandang yang sudah tersedia. Dan jika kita tidak mempunyai pupuk kandang, kita bisa memintanya ke tetangga sekitar kita yang mempunyai hewan peliharaan seperti kambing atau sapi. Saya menata lungko, begitu orang Jawa bilang, yaitu hasil paculan tanah yang berukuran besar. Saya menemukan ubi jalar, kecil umbinya karena saat ini musim kemarau, dan tanah menurun kualitas kesuburannya. Perlu teman-teman ketahui, saya bukan seorang petani, dan baru kali ini memulai bertani atau bercocok tanam. Dan beginilah hasil dari lahan yang sudah saya pacul atau sudah saya buat galengan. Setelah saya sudah keliling mencangkulnya, saya cangkul lagi bagian tengah, guna jadi pembatas nantinya. Rencana saya, lahan ini akan saya tanami sayur-sayuran, seperti kangkung, sawi, bayam, atau yang lainnya. Tanahnya akan saya buat berpetak-petak menggunduk, agar bisa saya tanam berbagai jenis tanaman sayuran. Di bagian tengah ini tanahnya emang agak keras, mungkin karena sudah lama tidak diolah. Jika kalian punya saran untuk lahan yang akan saya garap ini, jenis sayuran apa yang cocok dan mudah perawatannya, atau langkah-langkah yang harus saya lakukan, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar, karena kontribusi kalian akan sangat membantu saya dan menambah wawasan saya.
Untuk melanjutkan ladang yang kemarin, kali ini saya akan menggunakan plastik ini untuk menempatkan dedaunan kering yang berada di belakang rumah saya, tepatnya di pinggir sungai. Daun-daun kering tersebut akan saya gunakan untuk pupuk organik. Jadi saya akan menaburkannya di ladang yang kemarin saya sudah paculi. Tonton terus langkah-langkah berikut ini. Disinilah dedaunan kering itu berkumpul, tepat di belakang rumah saya, dekat dengan sungai. Sangat melimpah sekali. Ini sangat bagus digunakan untuk pupuk kompos nantinya. Saya pun langsung ke sana, menyeberangi jalan, turun ke arah sungai. Saya memulainya dengan menggulung pendek plastik yang saya bawa, agar lebih mudah memasukkan daunnya saat pertama kali. Saya pun memasukkannya dengan menggunakan tangan saya. Sebenarnya ini kurang baik untuk dilakukan, karena dikhawatirkan ada hewan digeremet di balik daun-daun itu. Jadi jangan melakukan ini jika kalian tidak yakin. Dan lebih baik lagi jika kalian menggunakan sarung tangan, agar lebih safety. Manfaat pupuk kompos dari daun kering ini pada umumnya adalah mengurangi sampah organik, menyediakan pupuk alami dengan bahan sekitar kita, meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan retensi air, meningkatkan aktivitas mikroba, dan dapat mengurangi biaya dan polusi. Cara membuatnya cukup kumpulkan daun kering dan tumpuk di suatu tempat. Campurkan daun kering dengan bahan organik lain seperti sisa sayuran dan buah-buahan dari dapur. Pastikan campuran tetap lembab namun tidak becek. Semprotkan air secukupnya. Kalian bisa mempercepat proses dengan menambahkan sedikit tanah subur seperti tanah di bawah pohon bambu, atau menggunakan bahan seperti EM4 dan gula untuk mengundang bakteri pengurai. Diamkan campuran dalam wadah tertutup atau tumpukan selama beberapa minggu hingga beberapa bulan sampai dedaunan terurai sempurna dan menjadi warna coklat kehitaman dengan tekstur remah. Setelah kompos siap, angin-anginkan sebentar sebelum digunakan untuk memupuk tanaman. Dan pengetahuan ini saya dapat dari Mbah Google. Saya pun terus menumpuk daun ini sampai penuh dengan cara menekan agar lebih padat. Dan setelah akan mencapai dasar, lihat apa yang saya temukan. Simak terus video ini. Ini dia bentuk atau tekstur daun yang sudah terurai secara alami, lebih remah dengan warna kecoklatan. Ini sangat bagus untuk pupuk tanaman. Setelah saya rasa cukup, saya pun mengikat kantong plastik dengan cara seperti ini. Saya pun langsung membawanya ke lahan yang akan saya olah. Saya menyungginya di atas kepala saya. Menyunggi dari kata dasar sunggi, itu istilah Jawa. Dan saya tidak tahu dalam bahasa Indonesianya. Hehehe. Dan saya akan mengambil lagi daun-daun itu sampai 3 kantong plastik. Tapi jika kurang, besok akan saya ambil lagi. Ini dia daun-daun kering yang sudah saya kumpulkan.
saya taruh di dekat lahan yang akan saya olah. Pagi ini, saya menemukan adanya permasalahan tentang berkebun di rumah. Dan mungkin ini menjadi problem bersama bagi kita yang hidup di pedesaan. Ini dia salah satu faktor permasalahan tersebut. Ayam. Ayam ini seringkali mengeker-eker galangan yang sudah saya buat. Ayam ini punya tetangga saya, tapi ada juga yang punya orang tua saya. Bagi yang belum tahu apa itu galangan, silahkan tonton video saya sebelumnya. Dan beginilah cara saya dalam menghadapi permasalahan tentang ayam ini. Pertama-tama saya akan mengambil kantong plastik dengan ukuran besar. Saya mengambilnya cukup banyak, kira-kira cukup untuk kebutuhan lahan tersebut. Kantong plastik ini saya bawa ke tempat yang agak lapang atau lebar, karena kantong plastik tersebut akan saya gelar di sana. Saya mengambil satu kantong plastik terlebih dahulu. Ini kurang lebih ukuran 100 x 50 cm. Kemudian kantong plastik ini saya gelar di tanah. Saya rapikan dari sudut ke sudut agar mudah nantinya. Lalu saya mengambil beberapa batu di sekitar saya untuk menindih sudut-sudut kantong plastik agar tidak terbang tertiup angin. Kemudian saya rapikan dengan cara seperti ini. Setelah itu saya mengambil pisau lipat yang berada di rumah saya. Pisau ini akan saya gunakan untuk memotong bagian pinggir kantong plastik tersebut. Saya memulainya dari bagian ini terlebih dahulu. Jika kalian ingin memotong plastik, usahakan alat seperti pisau ini tajam, agar tidak sulit saat digunakan. Saya mulai memotongnya secara perlahan. Niat saya supaya presisi hasilnya, tetapi fakta berkata lain. Hasilnya tetap leketotan. Hehehe. Saya lanjut ke sisi yang lainnya. Kebetulan ini kantong plastiknya sudah bolong, jadi saya hanya perlu memotongnya sedikit. Setelah saya selesai memotong kedua sisinya, saya akan menggelar kantong plastik ini memanjang. Sebelum itu saya singkirkan dulu batu-batunya. Cukup saya geret saja plastiknya seperti ini. Saya rapikan sedikit, kemudian saya tindihi batu kembali agar tidak tertiup angin. Ini dia penampakan kantong plastik yang sudah saya potong tadi. Kebetulan cuacanya sedang mendung dan sempat gerimis sebentar. Tapi saya tetap lanjut untuk memotong kantong plastik berikutnya. Dan plastik yang tadi saya lipat dulu. Saya taruh ke sisi lain agar tidak mengganggu nantinya. Saya pun lanjut memotong plastik berikutnya. Videonya saya percepat, karena ini cukup lama prosesnya. Berhubung kantong plastiknya menggulung, saya agak kesulitan untuk menjembreng atau merapikannya. Kemudian saya mengulangi proses memotong seperti sebelumnya. Ini penampakan hasilnya.
Kemudian saya menyiapkan kayu balok 1 batang, kertas bekas kalender secukupnya, kabel roll, setrika ataupun gosokan. Kemudian kabel roll saya sambungkan ke listrik rumah saya. Lalu saya colokkan setrikanya terlebih dahulu, dan saya diamkan sebentar agar panas. Setelah itu, kayu balok tadi saya susun dengan posisi yang rata berada di atas. Saya pun mengambil 2 lembar plastik yang sudah saya potong tadi. Saya tumpuk di atas kayu balok tersebut. Saya rapikan sedikit agar lebih presisi. Setelah kiranya sudah rapi, saya mengambil kertas bekas kalender tadi. Saya lipat 1 kali. Saya letakkan di atas plastik tersebut. Tujuannya agar tidak melelehkan plastik ketika saya gosok. Kemudian saya mulai menggosoknya. Saya gosok secara perlahan. Usahakan setrika sudah benar-benar panas. Setelah itu saya kupas kertasnya secara perlahan. Ini agak menempel. Inilah hasil plastik yang sudah saya gosok tadi. Ini adalah cara menyambung plastik. Ini tersambung dengan kuat dan lumayan rapi juga. Kemudian saya mengulangi proses menyambung plastik seperti tadi, sampai plastik-plastiknya tersambung semua. Kantong plastik tadi sudah saya potong, kemudian saya sambung. Hasilnya cukup panjang, kurang lebih sekitar 20 meter. Plastik ini akan saya pasang mengelilingi lahan yang akan saya olah, dengan tujuan agar ayam tidak masuk dan mengeker-eker atau merusak lahan yang sudah saya paculi kemarin. Dan untuk jangka panjang juga, agar ayam tidak memakan tumbuhan yang akan saya tanam nantinya. Saya pun lanjut menggulung kantong plastik yang sudah saya potong dan saya sambung tadi, agar lebih rapi. Dan nanti akan saya share juga cara pasang plastik ini di lahan yang akan saya olah. Kali ini saya ingin membuat geber atau penghalang tanaman agar tidak rusak oleh ayam. Saya akan menggunakan bahan utama yaitu bambu. Pertama-tama saya akan mengambil golok dan juga gergaji. Alat ini untuk memotong dan membersihkan ruas bambu. Lalu saya mengambil 1 batang bambu yang ada di tumpukan. Saya pun duduk di dingklik. Saya mengganjal bambu agar mudah saat memotongnya. Saya memprediksi panjang bambu tersebut kurang lebih 1 meter. Lalu saya memotongnya. Saya membersihkan ruas-ruas pada bambunya dengan golok yang saya bawa tadi.
Ini guna terlihat bersih dan rapi. Saya memotong bambunya lagi, karena sepertinya lebih dari 1 meter. Setelah saya rasa cukup, saya melancipi ujung bambunya. Saya pun memotong beberapa bambu sesuai dengan kebutuhan saya nanti. Setelah selesai, saya mengambil pengki. Saya membersihkan sisa-sisa potongan bambu tadi untuk bahan bakar ketika saya memasak air di pawon atau tungku perapian. Dan saya mengembalikan alat yang saya gunakan ke tempat semula. Lalu saya mengambil bambu yang sudah saya potong tadi. Saya bawa ke lahan yang akan saya pasang geber. Lalu saya bawa juga alat pendukungnya seperti linggis, bogem, kayu balok pendek, dan plastik yang sudah saya sambung kemarin. Ini dia alat dan bahan yang siap untuk dipasang. Saya memulainya dengan mengambil linggis terlebih dahulu. Saya melubangi tanah dengan linggis tersebut supaya mudah nanti ketika saya menancapkan bambu yang sudah saya potong. Saya mengambil 1 batang bambu. Saya menancapkannya. Saya mengambil kayu balok pendek dan bogem. Kayu balok ini menjadi landasan ketika saya memukul bambu dengan bogem agar tidak pecah bambunya. Lalu saya mengambil beberapa batu. Batu-batu ini saya gunakan untuk mengganjal bambu agar kuat dan tidak goyang. Lalu saya mengulangi cara tersebut sampai tertancap semua bambu-bambunya. Saya mengambil gulungan plastik yang sudah saya sambung kemarin. Saya akan mengikatnya ke tiang bambu pertama dengan cara ikat ujung plastik terlebih dahulu dengan rapiah. Dan bawahnya juga. Lalu saya pasang plastik tersebut seperti dalam video.
Saya pun mengikat plastik di setiap tiang bambu yang sudah tertancap agar kuat dan tidak rusak ketika tertiup angin. Ini dia geber yang sudah saya pasang, dan sekarang ayam tidak akan mengeker-eker lahan saya lagi. Kali ini kita akan membahas salah satu teknik sederhana tapi sangat penting dalam bertanam sayuran, yaitu membuat palir tanah. Pertama-tama saya akan mengambil topi. Saya pun memakainya. Dan yang kedua mengambil cangkul tentunya. Tanaman sayuran terutama yang ditanam di lahan terbuka sangat membutuhkan pengolahan air yang baik. Kalau terlalu banyak air, akar bisa busuk. Sebaliknya, kalau kekurangan air, tanaman bisa layu dan pertumbuhannya terhambat. Nah, salah satu solusi agar tanaman tetap sehat adalah dengan membuat palir tanah. Palir tanah adalah jalur atau gundukan tanah yang dibentuk di antara bedengan untuk mengatur aliran air. Fungsinya sebagai drainase agar air hujan tidak menggenang, mempermudah pengairan tanaman di musim kemarau, menjadi batas antar baris tanaman sehingga lebih rapi. Dengan adanya palir, sayuran bisa tumbuh lebih sehat dan terhindar dari penyakit akibat genangan air. Bentuklah bedengan selebar 50 cm atau 1 meter dan tingginya 20-30 cm. Tapi ya sesuai selera sih. Ini nggak ada patokan resminya. Di sela-sela bedengan, gali tanah sedalam 20-30 cm untuk membuat palir atau parit kecil. Lebar palir cukup 20-30 cm agar bisa menampung air berlebih. Jika lahannya miring, buat palir mengikuti kontur agar tidak terjadi erosi. Hasilnya bedengan tampak lebih tinggi, sedangkan palir menjadi jalur drainase. Dan inilah bentuk bedengan ala saya sendiri. Cukup mungil bukan? Sebelum membuat palir, alangkah baiknya bersihkan gulma dan batu di area tanam. Dan di lahan saya ini masih ada sedikit suket tapi nggak masalah. Gemburkan tanah dengan cangkul agar lebih mudah dibentuk. Tentukan arah palir, idealnya sejajar dengan kontur tanah supaya air bisa mengalir lancar dan tidak merusak bedengan. Peralatannya cukup mudah dan sederhana. Cukup cangkul, lalu gadul, atau bahkan sekop. Video ini sengaja saya percepat karena memakan waktu cukup lama, kurang lebih setengah hari. Dan beginilah proses membuat bedengan palir tanah ala saya sendiri. Dan inilah hasil membuat palir tanah. Ada yang bilang ini mirip seperti kuburan, tapi ya biarlah, namanya juga netizen. Hehehe. Kemudian saya pergi ke pawon atau dapur untuk mengambil angkong. Angkong ini akan saya bawa ke belakang rumah untuk mengambil kohe ayam. Tak lupa saya juga mengambil cangkul. Kemudian saya menuju belakang rumah. Oh iya, ini rumah orang tua saya ya. Karena kohe ayamnya saya taruh di belakang rumah orang tua saya. Dan saya akan mengambil pengki guna untuk mengeruk kohe ayam nanti. Dan bagi yang belum tahu kohe adalah kepanjangan dari kotoran hewan.
tergantung itu ayam, sapi, ataupun kambing. Kohe ayam ini saya dapat dari tetangga saya yang usaha ayam petelur. Kohe ayam ini tentunya sudah mengering, karena jika masih basah akan mengeluarkan bau yang tidak sedap yang mengganggu hidung kita. Dan cara mengeruknya cukup mudah. Ikuti langkah yang saya lakukan di dalam video ini. Setelah saya rasa cukup, saya membawa kohe ayam ini ke lahan yang saya buat palir tanah tadi. Kohe ayam ini akan saya taburkan di atas bedengan atau palir tanah, supaya nanti kohe ini akan meresap ketika disirami atau terkena air hujan nanti. Dan kohe ayam ini dapat menyuburkan tanah karena adanya mikroorganisme yang hidup lalu menggemburkan tanah serta memberi nutrisi kepada tanaman saya nantinya. Cara menaburkan kohe ini sangat mudah, cukup ikuti langkah yang saya lakukan dalam video ini. Dengan membuat palir tanah yang baik, sayuran atau tanaman lebih sehat dan pertumbuhannya seragam. Resiko penyakit akar berkurang drastis. Saat musim kemarau, palir bisa dijadikan jalur pengairan manual atau irigasi tetes. Tanaman lebih rapi dan mudah dirawat. Nah, sahabat tani, itulah cara membuat palir tanah untuk tanaman sayuran. Teknik sederhana tapi manfaatnya sangat besar untuk hasil panen kita. Tanaman kamu gagal tumbuh bukan karena pupuknya kurang, tapi karena tanahnya mati. Tanah yang kering, padat, dan tanpa mikroba hidup ibarat kuburan bagi akar tanaman. Banyak orang sibuk beli pupuk mahal, siram tiap hari, tapi lupa satu hal penting. Media tanam yang mereka pakai udah nggak hidup. Dan ini adalah kesalahan besar yang bikin tanaman kamu stres, kuning, atau bahkan busuk pelan-pelan. Tanah hidup itu bukan sekedar tanah, tapi tempat tinggal mikroorganisme, cacing, jamur baik, dan struktur yang bisa bernapas. Kali ini saya akan eksperimen terhadap palir tanah atau bedengan yang sudah saya taburi kohe ayam. Campuran yang saya gunakan daun kering pengganti skam, pasir kali karena dapat meningkatkan drainase dan aerasi sehingga akar tanaman tidak busuk dan dapat berkembang dengan baik. Dan satu lagi, pupuk kompos matang dari kotoran hewan. Saya akan menerapkan campuran ini ke bedengan sebelah kanan, dan yang sebelah kiri hanya saya taburi kohe ayam. Saya akan memulainya dengan mencangkul bagian tengah bedengan, dan ketiga bahan tersebut akan saya taburkan di tengah bedengan yang sedang saya gali ini. Dan inilah hasilnya. Pertama, saya akan menaburkan daun kering terlebih dahulu. Caranya sangat mudah, cukup lakukan seperti yang ada di video ini. Daun kering ini berfungsi untuk memberi rongga pada tanah agar bisa bernapas. Dan kemudian saya akan menaburkan pasir kali. Yang saya suka dari pasir kali ini adalah sifatnya yang netral. Maka dari itu bisa memperbaiki struktur tanah.
Dan yang ketiga, pupuk kompos matang dari kotoran hewan. Campuran yang saya gunakan di sini tidak menggunakan takaran yang pas, hanya secukupnya saja. Dan kemudian saya mengaduk ketiga bahan tersebut, termasuk tanahnya, dengan cara seperti ini. Cukup mudah, bukan? Dan beginilah hasil tanah yang sudah tercampur oleh ketiga bahan tersebut. Cukup gembur, bukan? Kemudian saya mengulangi cara yang sama terhadap bedengan yang selanjutnya. Video ini sengaja saya percepat karena membutuhkan proses yang cukup lama. Beginilah hasilnya, dan kemudian akan saya aduk sampai rata. Setelah selesai, saya akan siram semua bedengan ini. Perlu diketahui ya teman-teman, setelah video saya yang kemarin, bedengan ini selalu saya sirami pagi atau sore. Dan saya pernah diberitahu oleh teman saya, jika sudah tumbuh rumput setelah kita taburi pupuk seminggu kemudian, maka media tersebut sudah siap untuk ditanami. Tapi ternyata tanah ini belum muncul sedikit pun rumput. Maka dari itu saya membuat eksperimen tersebut. Dan mari kita tunggu hasilnya 1-2 minggu yang akan datang. Sudah 1 minggu kita menunggu perkembangan eksperimen pada media tanam yang kita campur di video sebelumnya. Dan beberapa hari ini terjadi hujan setiap sore. Ternyata ada perubahan pada media tanamnya. Sekarang tumbuh beberapa rumput atau tumbuhan liar. Dan ini adalah indikasi bahwa media tanam tersebut siap untuk ditanami. Tapi sebelum itu mari kita tunggu 1 minggu lagi agar lebih lebat lagi rumputnya dan kita yakin untuk langsung tanam. Nah, ada cerita sedikit. Mungkin kita pernah mengalaminya. Masalah yang sering dihadapi oleh orang yang sibuk karena pekerjaannya, atau bahkan bunda-bunda yang capek karena pekerjaan rumah tangganya, yaitu khawatir karena tanamannya itu kering atau tidak sehat karena tidak bisa menyirami secara konsisten. Ini ada solusinya. Dan sebelum masuk ke situ, alangkah baiknya kita persiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Pertama yaitu galon bekas, lalu kain perca atau kain yang sudah tidak terpakai, kemudian pisau atau cutter, dan yang terakhir media tanamnya. Di sini saya menggunakan pasir kali karena bersifat netral dan bagus untuk media tanam. Jika kamu nggak ada pasir kali, bisa menggantinya menggunakan sekam. Kemudian media tanam berikutnya yaitu tanah yang sudah saya campur dengan kotoran hewan dan daun kering. Bisa dibilang ini kompos yang sudah matang. Gunakan pisau atau cutter yang sudah disiapkan untuk memotong galon. Usahakan potongannya jangan terlalu tengah, kurang lebih 1/4 bagian dari tutup galon. Mohon maaf apabila potongannya kurang rapi, namanya juga hidup bro, tidak selalu sesuai dengan ekspektasi. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Sangat mudah bukan? Lalu kita buka tutup galonnya, kemudian kita lubangi sesuai selera. Tapi jangan berlebihan, nanti malah tidak bisa digunakan. Beginilah hasilnya, cukup rapi ya kan? Setelah itu, mari kita racik media tanamnya.
kita ambil tanah yang sudah tercampur pupuk kompos dan daun kering tadi secukupnya. Kemudian tambahkan pasir kali. Aduk sampai rata hingga tanah dan pasir kali tadi benar-benar tercampur. Ini tidak ada takaran pastinya, hanya menggunakan ilmu kira-kira saja. Campuran ini membuat media tanam jadi gembur, subur, poros, dan tahan lama. Ideal untuk pertumbuhan akar dan tanaman sehat tanpa perlu sering diganti. Setelah media tanam tercampur rata, kita ambil kain perca dan kita masukkan ke tutup galon yang sudah kita lubangi tadi. Seperti ini. Kemudian kita ambil pasir kali sedikit saja sebagai alas sebelum kita memasukkan campuran media tanam tadi. Tekan-tekan supaya padat. Lalu kita masukkan media tanam yang sudah kita racik tadi. Jangan lupa rapikan kain perca agar berada di tengah-tengah media tanam. Dan beginilah hasilnya. Setengah bagian kain perca berada di luar dan setengahnya lagi berada di dalam media tanam. Kemudian kita isi sedikit air di galon bagian bawahnya. Lalu kita tutup dengan media tanam di galon bagian atas seperti ini. Setelah itu kita siram media tanamnya supaya benar-benar basah. Kain perca ini berfungsi sebagai resapan air yang berada di galon bagian bawah media tanam. Jadi jangan khawatir, karena kita tidak perlu lagi siram media tanam tersebut setiap hari. Media tanam ini siap untuk kita tanami. Seminggu yang lalu saya membuat pot anti kering dan kebetulan media tanam ini diberi tanaman sawi oleh istri saya. Sayangnya saya tidak videokan saat penanamannya karena saya juga tidak tahu tiba-tiba sudah ditanami. Alhamdulillah sudah tumbuh tunas daun seperti ini. Dan ini tidak pernah saya sirami sejak seminggu yang lalu. Kali ini saya sudah membeli benih sayuran, ada buncis, bayam, sawi, dan kangkung. Ciri fisik benih bayam di sini ukurannya kecil dan bulat. Warnanya hitam, permukaannya halus dan mengkilap, keras saat ditekan, ringan tapi tidak kopong. Lalu sawi di sini bentuknya bulat kecil, hampir seperti lada halus, warnanya coklat tua hingga hitam keunguan, permukaannya halus dan keras, ukurannya seragam. Kemudian kangkung, bentuknya bulat tidak beraturan, warnanya coklat tua atau kehitaman, ukurannya sedikit lebih besar dari benih sawi. Dan yang terakhir benih buncis, ukurannya cukup besar seperti biji kacang, bentuk oval atau agak lonjong, warnanya putih, permukaan keras, halus dan tidak keriput. Oh iya, saya juga beli bibit cabai dan terong. Harganya murah, 1000 dapat 3 bibit. Dan total dari benih dan bibit tadi hanya Rp10.000. Semoga bisa tumbuh dengan segar dan sehat. Setelah kurang lebih 2 minggu, palir tanah atau bedengan ini sudah ditumbuhi banyak rumput liar. Ini indikasi bahwa media tanam tersebut sudah siap ditanami. Beberapa hari lalu saya mencoba untuk menabur benih pakan burung dan sekarang sudah tumbuh bibitnya. Seperti ini. Cuaca di sini sudah memasuki musim penghujan. Hampir setiap sore selalu hujan. Sebelum kita memulai menanam, sebaiknya marilah kita bersihkan dulu rumput liarnya, agar nutrisi yang berada di media tanam ini terserap oleh sayuran yang akan kita tanam. Cukup kita cabut-cabuti satu persatu seperti ini. Kenapa kok kita harus mencabuti rumput liar yang berada pada media tanam kita? Ternyata rumput liar ini bisa menjadi sarang hama dan penyakit. Sering jadi tempat persembunyian ulat, belalang, atau serangga kecil yang bisa menyerang tanaman sayur. Bahkan beberapa rumput bisa jadi inang penyakit jamur atau bakteri yang menular ke tanaman utama. Mencabut rumput liar di palir tanah bukan cuma soal kerapian, tapi juga menjaga fungsi utama palir sebagai pengatur air dan perlindungan tanaman dari kompetisi akar. Satu langkah kecil cabut rumput liar bisa menyelamatkan hasil panen kita.
Rumput liar ini jangan dibuang begitu saja. Ini bisa kita manfaatkan sebagai pupuk kompos untuk tanaman kita nantinya. Kemudian kita ambil benih dan bibit yang akan kita tanam tadi. Langsung saja kita ambil benih bayam untuk yang pertama. Lalu kita lubangi tanahnya dengan jari seperti ini. Sebenarnya benih bayam ini bisa kita tanam dengan cara menaburkannya, tapi kali ini kita coba untuk menanamnya ke dalam tanah. Setelah dirasa cukup, kemudian kita mengambil beberapa benih ini. Kita tidak akan menghitungnya karena kita malas, ya kan? Hehehe. Lalu langsung saja kita jumput menggunakan jari, kemudian kita masukkan ke dalam tanah yang sudah kita lubangi tadi, seperti ini. Dan jangan lupa untuk menutup tanahnya. Dan yang kedua, kita ambil benih sawi. Kita juga tidak akan menghitung benihnya. Lakukan dengan cara yang sama seperti yang pertama tadi. Kemudian kita ambil bibit cabai. Kali ini kita beri jarak antar pohon saat menanamnya. Karena ini bibit, jadi kita keruak-keruak untuk melubangi tanahnya. Seperti ini. Lalu kita ambil bibit terong. Ini seperti bibit cabai tadi cara menanamnya, dengan cara mengkeruak-keruak tanahnya dan kita beri jarak antar tanamannya. Kemudian kita ambil benih kangkung. Cara menanamnya sama seperti sawi dan bayam tadi. Cukup kita cublek-cublek tanahnya dengan jari. Setelah selesai tanam benih dan bibit pada palir sebelah kanan, sekarang kita tanam kembali pada palir tanah sebelah kiri. Setelah selesai menanam semuanya, sekarang kita menggunakan pupuk rahasia andalan dari nenek moyang kita. Ini adalah air leri atau biasa disebut dengan air cucian beras. Pupuk ini sudah terfermentasi kurang lebih 2 minggu. Keunggulan fermentasi air cucian beras ini selain murah dan ramah lingkungan adalah kaya akan nutrisi mikro, mengandung sisa karbohidrat, vitamin B dan mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman, mengandung bakteri baik yang membantu menyuburkan tanah dan meningkatkan aktivitas akar, dapat juga memperbaiki struktur tanah.
Dan air ini langsung saja kita sirami ke benih dan bibit yang sudah kita tanam tadi. Alhamdulillah selesai juga bercocok tanam kita. Hujan itu berkah, tapi buat tanaman bisa jadi bencana kalau salah perawatan. Media tanam becek, akar busuk, daun menguning, semua itu bisa dicegah kalau kita tahu caranya. Di video ini, kita bahas cara merawat tanaman saat musim hujan, biar tetap sehat dan subur. Pertama-tama, kita cek drainase media tanam. Pastikan lahan punya pembuangan air yang lancar. Di sini kita mempunyai lahan yang berpalir atau bedengan. Fungsinya agar air tidak menggenangi tanaman kita. Tambahkan pasir, cincangan daun kering, atau sekam bakar untuk porositas. Di video sebelumnya, kita sudah mencampuri media tanam ini dengan bahan yang murah dan mudah didapat di sekitar kita. Hindari media tanam terlalu padat, karena bisa menahan air berlebihan. Jika hujan setiap hari, kita tidak perlu menyirami lagi. Fokus pada pemeriksaan kondisi media tanam, bukan sekedar rutinitas siram. Tanaman yang terlalu basah akan rentan busuk akar dan jamur. Untuk mencegah hama dan jamur, kita bisa gunakan bawang putih sebagai bahan dasar membuat pestisida alami. Untuk meraciknya, tonton terus video ini sampai akhir. Caranya, siapkan 2 siung bawang putih, kemudian kita hancurkan dengan cara memblender atau menumbuknya. Kali ini saya menggunakan cobek atau lemper kalau orang Jawa bilang untuk menghaluskan 2 siung bawang ini. Setelah saya rasa cukup, saya mengambil botol mineral tanggung sebagai wadah bawang putih tadi. Kita keruk-keruk sedikit, lalu kita masukkan perlahan ke dalam wadah yang sudah kita sediakan. Kemudian saya mengambil air secukupnya untuk merendam bawang putih tersebut. Rendam selama sehari semalam. Cara penggunaannya cukup mudah. Kita tambahkan sedikit deterjen atau sabun ke dalam air rendaman bawang putih. Kemudian kita campurkan dengan air biasa dengan perbandingan 1:9. Kali ini saya menggunakan Sunlight sebagai campuran bawang putih tersebut. Alat dan bahan yang diperlukan adalah semprotan untuk air, dan di sini saya menggunakan modifikasi semprotan yang saya buat sendiri. Ini sudah saya beri air ya. Lalu kita tuangkan beberapa tetes sunlightnya, kemudian bawang rendaman sehari semalam tadi. Setelah itu kita tutup botolnya, lalu kita kocok perlahan agar tercampur merata. Lalu kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman pada pagi hari.
Daun yang sering basah akan menjadi tempat ideal untuk jamur dan kutu putih. Jaga tanaman tetap kering di bagian atas, terutama di malam hari. Jika media tanam terlalu becek, kita bisa angkat sementara tanamannya dan kita gemburkan dengan menambahkan pasir atau sekam untuk menjaga porositas dan kelembaban media tanam. Dan pestisida alami ini juga bisa kita semprotkan ke seluruh media tanam yang kita punya. Manfaat pestisida alami dari bawang putih dan sabun cair untuk tanaman ini dapat mengusir hama secara alami. Kandungan alicin dalam bawang putih bersifat antibakteri dan anti jamur, efektif mengusir kutu daun, ulat, lalat putih, dan trip. Bawang putih membantu melawan jamur daun, embun tepung, dan penyakit busuk ringan. Sabun cair bertindak sebagai surfaktan, membantu larutan bawang menempel lebih lama di daun, melarutkan lapisan lilin tubuh hama. Hama jadi dehidrasi dan mati. Aman untuk tanaman dan lingkungan, tidak meninggalkan residu kimia, tidak merusak serangga baik jika dipakai dengan tepat. Gemburkan tanah 1 minggu sekali agar akar bisa bernapas. Pantau setiap 2 hari tanaman kita, periksa daun, batang, dan akar. Cabut gulma, potong daun busuk, dan pisahkan tanaman sakit. Gunakan pupuk cair 2 minggu sekali saja, jangan terlalu sering, karena bisa berdampak buruk pada tanaman. Akar terbakar, daun menguning atau mengering, tanah jadi asam, dan mikroba baik menurun. Pertumbuhan pun tidak seimbang. Musim hujan bukan alasan gagal panen. Dengan perawatan yang tepat, tanamanmu justru bisa tumbuh lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum rencang-rencang dimanapun Anda berada. Saya adalah seorang petani pemula ya, dan saya nggak tahu kenapa suka untuk bertani, khususnya untuk sayuran. Dan yang belum tahu, di belakang saya ini adalah lahan yang sudah saya garap dari nol sampai sekarang. Dan di belakang saya ini saya kasih perbedaan media tanam ya. Yang di sebelah kanan itu ada media tanam tanah, pasir, kohe ayam, dan juga daun kering. Dan yang di sebelah kiri hanya tanah dan kohe ayam. Dan setelah tebar benih, perbedaannya belum terlalu signifikan ya. Ini bisa dibilang hampir sama saja antara media tanam kanan dan kiri. Dan untuk yang ingin tahu prosesnya dari nol, saya sudah merangkumnya di video-video saya sebelumnya. Mungkin dari sebagian dari kita berpikir seperti ini ya, setelah kita tebar benih, itu ya udah, tanamannya sudah kita biarkan saja, terus biarkan tumbuh. Ya tidak menutup kemungkinan tanaman itu akan tumbuh menjadi besar. Tapi alangkah baiknya jika kita melakukan penjarangan, yaitu pemisahan, menentukan jarak antar tanaman agar nutrisi-nutrisi tanaman tersebut bisa terpenuhi dengan sempurna. Untuk melakukan penjarangan sebelum kita pindah tanam dari tebar bibit ke lahan yang lebih luas, kita akan melakukan pemilihan dulu antar tanaman, antar bibit itu tadi. Jadi kita pilih yang daun sejati. Daun sejati itu adalah daun yang sudah tua ya, bukan daun muda, daun yang sudah tua. Lalu kita pilih ya kurang lebih 2-3 helai. Nah, setelah kita pilih lalu kita pisahkan. Untuk daun yang kecil-kecil atau tanaman yang tumbuh kurang subur, masih kecil-kecil, kita pisahkan dulu. Jadi kita pilih yang besar-besar. Ketika kita akan mencabut bibit, sebaiknya kita siram terlebih dahulu agar mengurangi resiko putus akar. Jadi tanaman kita tidak terlalu stres nantinya. Hehe. Kita sirami dulu sampai basah sehingga nanti bisa benar-benar mudah untuk dicabut bibitnya. Untuk pencabutan bibit,
Kali ini kita menggunakan yang namanya gatul ya. Ini agar mudah saja, sebenarnya pakai tangan juga bisa. Jadi tinggal dikeruk-keruk gitu juga bisa kalau sudah kita siram. Nah, dan di sini kita menemukan yang namanya cacing ya. Ini adalah makhluk paling overpower di muka bumi karena ini bisa menggemburkan tanah kita. Kita juga harus hati-hati ya saat menggadulnya. Takutnya nanti mengenai akar muda yang ada di tanaman kita. Jadi nanti kalau akar putus itu kemungkinan ada salah satu daun yang bisa mati. Setelah kita menggadul-gadul bibit yang sudah kita tebar, kita lanjut untuk memilah dan memilih bibit itu tadi. Kita pisahkan mana yang besar, daun besar, dan mana yang daun sedang, dan mana yang daun kecil. Dan inilah bibit yang sudah kita pisah menjadi 3 bagian, yaitu besar, sedang, dan kecil. Nah, ketika sudah kita tentukan mana yang harus ditanam bibitnya, kita akan melakukan penggemburan tanah terlebih dahulu. Jadi kita coker-coker, kita gemburkan dulu dengan gatul, dengan garu, atau dengan apapun yang jenengan punya. Kemudian kita ratakan dulu ya, agar rata dan rapi. Jadi enak nanti untuk ditanami. Di sini kita menambahkan pasir pada permukaan media tanam kita. Ini bertujuan untuk memudahkan saat penanaman dan juga memudahkan pertumbuhan akar pada tanaman kita nantinya. Setelah kita coker-coker, kita melakukan pindah tanam, yaitu yang kita pisahkan tadi bibitnya kita tanam, kita urit. Alangkah baiknya kalau dikasih tanda itu, kita garis-garis gitu, jadi nanti enak untuk ditanduri atau ditanam. Dan beginilah hasilnya. Nah, melakukan penyiraman juga sangat penting. Lakukan penyiraman setiap hari jam 7 sampai jam 9 kalau pagi. Nah, kalau sore itu kurang lebih jam 4 atau jam 5 sore. Dan untuk perawatan harian tanaman kita itu kita harus mengecek setiap hari. Seperti kita mencabut gulma, kita mencoker-coker, atau kita melakukan penggemburan tanah di pinggir-pinggir itu sambil nyabut-nyabuti gulma atau sukat. Setelah itu kita akan melakukan pemupukan. Pemupukan lebih baik kita melakukannya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Itu tergantung kondisi tanah atau kondisi kelembaban tanah. Dan ini adalah racikan rahasia dari nenek moyang kita yang bisa disebut POC atau pupuk organik cair. Dan ini sangat ampuh sebagai pupuk tanaman kita. Selain perawatan harian itu, kita juga harus memperhatikan yang namanya hama. Nah, di belakang saya ini ada hama yang namanya jangkrik atau walang. Nah, itu saya suka benci, soalnya tanaman saya itu sering dimakani daunnya. Jadi kadang pada bolong-bolong atau keroak-keroak seperti itu. Saya juga sudah melakukan namanya racikan pestisida alami. Ada di video saya yang sebelumnya. Nah, itu saya lakukan rutin setiap hari, setiap jam 5 sore. Jadi setelah kita melakukan penyiraman sore, misalkan kita siram jam 4 nih, kita siram jam 4, nah setelah itu kita lakukan pestisida alami, kita semprotkan ke seluruh
bagian tanaman kita. Setelah kita melakukan perawatan seperti itu kurang lebih 1-2 bulan ya, kalau di media pot itu cenderung lebih cepat. Nah, kalau kita melakukan di media tanam yang luas seperti ini mungkin sedikit lebih lambat. Nah, tanda tanaman yang sehat dan siap untuk dipanen itu ada kurang lebih 3 lah. Daunnya segar, lalu batangnya itu kuat, akarnya juga kuat, jadi ketika kita sentuh nih tidak goyang. Nah, itu berarti itu sudah siap untuk dipanen. Nah, berhubung bibit yang saya tebar kemarin itu banyak ya, saya akan menanamnya pada pot anti kering, dan nanti kita lihat perkembangannya antara media yang di tanah atau di lahan yang sempit seperti ini, lalu kita bedakan dengan tanaman yang di dalam pot anti kering. Untuk yang belum tahu cara pembuatan pot anti kering, bisa menonton di video saya sebelumnya. Jadi ketika kita sudah melakukan perawatan harian, kita harus selalu mengecek tanaman kita, seperti kita harus mencabut gulma dan membasmi hama tentunya dengan pestisida organik, dan melakukan pemupukan dengan pupuk organik. Kita harus juga memperhatikan kelembaban tanah, jadi jangan terlalu kering dan jangan terlalu basah, karena itu nanti akan merusak tanaman kita. Halo, assalamualaikum rencang-rencang sinau tani dimanapun kalian berada. Di samping saya ini ada terong, di depan saya ada cabai, ada sawi, ada bayam, ada kangkung, dan ini adalah sayuran favorit kita semua. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita ingin menyatukan pemikiran dulu. Jadi lahan ini sebelumnya seperti ini hingga menjadi seperti ini. Ini kita bangun dari nol, dari lahan kosong yang tidak ada apa-apanya. Jika ingin kalian mengetahui prosesnya, kalian bisa mengeceknya di playlist yang saya buat, yaitu Day Project Sinau Tani. Menanam sayuran, kita berharap untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, ya khususnya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, ya syukur-syukur bisa dijual. Tapi kadang realita itu berkata lain ya. Di sini kita menghadapi suatu masalah, ya bukan masalah sih. Jadi belalang suka memakan daun. Daun itu yang diserang adalah bayam. Ya, namanya juga hidup loh. Jadi kita harus berbagi tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada makhluk lain seperti belalang, ulat, ataupun hama-hama lainnya lah. Dan di video kali ini kita ingin merawat sampai memanen sayuran yang kita tanam. Dari mulai mencabut gulma, terus memperbaiki bedengan atau palir tanah, hingga memanen sayuran yang bisa kita panen lalu kita masak sendiri. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus tonton video kali ini. Sesuai dengan judul kita, hasil mini di kebun mini, panen sayuran full organik. Pertama-tama kita cabut gulma dulu. Ini bertujuan agar nutrisi yang berada di dalam tanah terserap oleh sayuran yang sudah kita tanam. Tapi gulma-gulma ini tak perlu kita buang ya, cukup kita timbun saja dengan tanah. Karena gulma ini bisa jadi kompos alami nantinya.
Akibat hujan lebat beberapa hari lalu membuat struktur tanah turun. Akibatnya bisa membuat celah pada kubur kita ini, sehingga ayam seringkali bisa masuk. Kita sekarang akan memperbaikinya sembari mengurangi gulma. Dan beginilah hasilnya, ya agak lumayan ya. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi ya, bahwa harapan itu tidak selalu berbanding lurus dengan realita. Contohnya ini adalah bayam. Bayam ini diserang oleh belalang. Padahal perlakuannya dalam merawat sama. Saya sudah menyemprotkan pestisida organik. Nah, di sini sudah saya semprot setiap hari, setiap sore. Bahkan, ini tetap saja dimakan oleh belalang. Berbeda bayam ini dengan bayam yang di sebelah sini, yang di depan kiri saya ini. Ini cenderung lebih sedikit untuk dimakan oleh belalang. Entah kenapa di sini lebih banyak. Ada yang tahu penyebabnya? Kalau ada, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kali ini kita akan memanen bayam terlebih dahulu. Cukup kita segrut atau kita cabut-cabut saja. Ini kita panen tidak semuanya ya, kita pilih yang besar-besar saja. Dan sekarang kita akan memanen kangkung. Sedikit memang, tapi cukup untuk stok labu besok. Kita panen dengan cara menggunting seperti ini. Ini bertujuan agar bisa panen lagi nantinya. Ya, cukup lumayan untuk memenuhi dapur di rumah. Kemudian kita akan memanen sawi. Kita panen dengan cara yang sama, dengan menggunting daun satu persatu. Cukup lumayan untuk hasil panen kita hari ini. Hasil mini di kebun mini. Banyak yang kecewa memakai POC karena hasilnya tidak langsung terlihat. Padahal disitulah letak keistimewaannya.
Di video kali ini kita akan bahas tentang kenapa POC dan bagaimana cara bekerja POC itu sendiri. Biar nggak salah paham, tonton sampai akhir. Banyak orang menggunakan pupuk organik cair berharap hasil langsung cepat, daun lebat dalam beberapa hari, bunga langsung muncul, atau hasil panen meningkat drastis. Dan ketika itu terjadi, sebagian langsung menyimpulkan, wah POC nggak cocok nih, POC nggak bagus, kurang kuat, lebih bagus NPK, lebih tahan lama, lebih kelihatan hasilnya. Padahal POC itu bekerja secara alami, pelan tapi pasti. POC tidak dirancang untuk memberikan lonjakan nutrisi seperti pupuk kimia, karena yang dilakukan POC adalah memperbaiki struktur tanah, menambah mikroba yang membantu akar, menurunkan keasaman tanah, meningkatkan kemampuan tanah menahan air. Ini semua proses biologis, bukan reaksi kimia instan. Jadi wajar kalau efeknya bertahap. Dampak POC justru terlihat saat jangka panjang. Tanah yang rutin disirami POC akan berubah secara pelan-pelan. Lebih gembur, lebih hitam, akar lebih panjang dan kuat. Kebutuhan pupuk kimia otomatis menurun drastis. Inilah alasan kenapa kebun yang menggunakan POC lebih cenderung sehat terus. Bukan bagus di awal, lalu drop mendadak. Ketika kita sabar dan konsisten, tanah menjadi sumber keberuntungan alami, bukan hanya peminjam energi dari pupuk kimia yang